Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dinta Wulan, guru di SDN Wonorejo 2 Kabupaten Probolinggo, calon guru penggerak angkatan 7. Dengan fasilitator Bapak Mufid dan pengajar praktik Edi Santoso. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, dalam benak saya pernah berpikir, kenapa ya setiap pelajaran matematika beberapa murid saya sering tidak masuk sekolah? Kenapa ya cuma 3 anak saja yang jago dalam pelajaran matematika? Kenapa tidak semuanya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus dihukum saja biar mereka mau belajar? Atau kubiarkan saja? Mau belajar atau tidak ya terserah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Bapak Ibu guru pasti punya salah satu pengalaman yang sama seperti saya. Awalnya saya percaya bahwa murid itu ibarat kertas kosong yang bisa kita tulisi sesuai kemauan kita. Tanpa mengetahui murid itu sudah memiliki kodratnya. Yang kedua, pembelajaran metode ceramah. Saya menganggap bahwa metode ceramah adalah cara yang paling mudah dan praktis membuat peserta didik memahami materi yang saya berikan. Di sini, saya sebagai guru mendominasi pembelajaran. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saya. Siswa melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dari guru. Yang ketiga, siswa dituntut mencapai target KKM. Pembelajaran dikatakan berhasil jika sebagian besar murid mencapai KKM. Yang keempat, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku yang lebih baik untuk mendisiplinkan. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa bukan tabula rasa, yakni anak bukanlah kertas kosong, tetapi sudah memiliki tulisan yang samar-samar. Tugas gurulah yang menuntun, menebalkan, dan memberi warna agar kelak nampak putih pekerti yang baik. Pembelajaran berpusat pada anak, di mana proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak, sehingga anak aktif dalam belajar. Pencapaian KKM bukanlah tujuan utama dalam keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil ketika murid telah melakukan proses sehingga menemukan sendiri pengetahuannya. Menciptakan merdeka belajar, tidak memberi hukuman atau paksaan pada anak. Pemberian sanksi atau hukuman hanya mengubah perilaku yang bersifat sementara. Anak melakukan sesuatu kebenaran bukan atas kesadaran dirinya sendiri, namun karena takut akan hukuman itu sendiri. Beberapa hal yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama-sama akan menumbuhkan rasa tanggung jawab masing-masing murid. Murid akan saling mengingatkan atas kesepakatan yang dibuat bersama, sehingga kelas bisa terkontrol dengan baik. Pembelajaran berpusat pada anak. Yang
suatu pembelajaran yang dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan sikap dan perilaku. Sebagai guru, saya akan memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar atau alam terbuka. Membiasakan pembiasaan baik untuk mencetak budi pekerti, seperti membiasakan budaya 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu, sebagai pendidik, guru harus memenuhi trilogi kepemimpinan yang menjadi 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, yaitu seorang guru atau pemimpin harus bisa memberi contoh kepada orang lain saat berada di depan. Ing Madya Mangunkarso, ketika di tengah, guru harus membangun semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Tutwuri Handayani, guru ketika berada di belakang harus bisa memberi dorongan kepada muridnya. Pendidik tidak boleh memberi hukuman atau tekanan yang bersifat tidak mendidik. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter setiap anak. Guru harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan memilih media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, dapat berupa gambar, video, maupun permainan dalam pembelajaran, serta belajar bisa dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas atau alam terbuka. Demikian simpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Semoga kita semua bisa mewujudkan generasi unggul. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.